Sebenarnya kita ini mau dibawa kemana, Bang Syukur? Dibawa ke jurang Arah kehancuran. pemerintahan. Dibawa ke jurang kehancuran. Nggak dibawa kemana-mana. Mau dibubarin negara ini. Dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri. Dari gaya dia memimpin. Berarti Bang Syukur nggak optimis bahwa 10.000 triliun hutang kita itu tidak akan terselesaikan? Apa yang membuat saya optimis? Hutang banyak, kebijakan amburadul, Presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat bagundal maling semua, brengsek semua. Apa yang saya harus optimis, Mbak Loli? Rakyatnya makin pintar tapi nggak ada yang bergerak, yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak melihara kejujuran. Banyak para kiai ulama mau nerima kebodohan ini, mau malsuin kebenaran depan mata. Apa yang mau saya optimis, Mbak? Ketika sebuah sistem negara perlahan tapi pasti digerogoti dari dalam, bahaya terbesar bukanlah kehancuran yang datang tiba-tiba dengan suara gemuruh, melainkan ilusi kedamaian dan kenyamanan semu yang membuat kita terlena sampai akhirnya semua terlambat untuk diselamatkan. Ketika anggaran negara diputarbalikkan menjadi ajang bagi-bagi kue kekuasaan dan bancakan politik, sementara rakyat kecil diperas sampai ke tetes darah terakhir lewat tumpukan pajak, kenaikan biaya hidup, dan harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi, disitulah sebuah bangsa sebenarnya sedang diseret menuju jurang kebangkrutan moral dan ekonomi secara sistematis. Kita seringkali merasa aman dan tenang hanya karena bendera merah putih masih berkibar dengan gagah di setiap sudut jalan dan upacara peringatan kemerdekaan masih digelar meriah setiap tahun dengan anggaran miliaran rupiah dari kas negara. Padahal, kalau kita berani jujur menatap realita hari ini, apakah kita benar-benar sudah merdeka sepenuhnya atau kita hanya sekadar berganti majikan dari penjajah asing di masa lalu menjadi oligarki dan pejabat negeri sendiri yang bermental preman? Gue mau ajak kalian semua buat berhenti sejenak dari keriuhan media sosial dan mulai melihat fakta telanjang yang ada di depan mata kita dengan akal sehat yang murni. Selama hampir 2 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo, janji-janji manis kampanye yang dulu dijajakan ke setiap sudut negeri perlahan tapi pasti mulai menguap tanpa bekas. Mana janji belasan juta lapangan kerja baru bagi anak-anak muda yang kini menganggur dan putus asa? Mana janji pendidikan gratis serta pembangunan ratusan fakultas kedokteran untuk memajukan kualitas manusia di bangsa ini? Yang ada dan disajikan ke depan muka kita hari ini justru satu program raksasa bernama Makan Bergizi Gratis atau MBG yang narasinya dibungkus seolah-olah sangat mulia, tapi di balik panggung justru menjadi bancakan baru bagi orang-orang dekat lingkaran kekuasaan, dapur kepolisian, dapur militer, yayasan, hingga kader-kader partai politik tertentu. Uang APBN kita yang sudah defisit bukannya disuntikkan ke sektor real untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat atau membenahi gaji guru honorer dan fasilitas kesehatan yang memprihatinkan, malah disedot habis untuk membiayai program yang tata kelolanya sangat rawan dimanipulasi. Utang negara kita yang tadinya belum menembus angka 10.000 triliun rupiah, kini melonjak drastis melewati angka 10.000 triliun rupiah tanpa ada kejelasan yang rasional tentang bagaimana cara kita mengembalikannya di masa depan. Coba perhatikan bagaimana cara kerja sistem ini. Lo pernah bayangin nggak bagaimana rasanya ketika sebuah pemerintahan bekerja bukan lagi berbasiskan aturan hukum, melainkan berbasiskan kepentingan pragmatis segelintir kelompok penguasa. Coba cermati baik-baik bagaimana institusi-institusi penegak hukum kita hari ini saling hantam dan beratraksi di ruang publik secara memuakkan. Kejaksaan dan kepolisian yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan dan pelindung masyarakat justru sibuk berebut pengaruh, berebut porsi, dan berebut kewenangan hanya gara-gara pengusutan proyek-proyek besar yang menyenggol kepentingan pimpinan mereka masing-masing. Ketika ada pejabat hukum yang mulai mengotak-atik dugaan korupsi di dapur-dapur program prioritas pemerintah, tiba-tiba keluar surat telegram resmi untuk membendung penyidikan atau diadakan pertemuan tertutup di istana untuk menutupi kejahatan dan menyepakati skenario penghentian kasus demi menjaga citra elit. Ini bukan lagi negara hukum yang dicita-citakan para pendiri bangsa, kawan. Ini sudah bergeser menjadi negara kekuasaan di mana hukum dijadikan alat transaksi politik, sementara presiden yang memiliki wewenang konstitusional tertinggi justru terkesan menikmati dan menari-nari di atas pertikaian anak buahnya. Wibawa negara dicampakkan ke titik terendah, dan anehnya kita sebagai rakyat disuruh menonton lelucon tragis ini sambil terus diminta untuk bersabar, pasrah, dan selalu bersyukur. Sarkasmenya adalah kita rakyat biasa selalu dituntut untuk efisien, hemat, dan mengetatkan ikat pinggang. Rakyat dimintai pajak dari segala lini kehidupan, mulai dari barang belanjaan harian, layanan digital, sampai transaksi modal usaha kecil di pasar tradisional. Tapi di sisi lain yang bertolak belakang, pemerintah justru melestarikan kabinet super gemuk yang sangat boros anggaran, memelihara ratusan anggota DPR,
dan DPD yang kinerjanya sangat minim tapi menyedot dana operasional serta gaji hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Bayangkan alangkah perihnya ketika puluhan ribu anak-anak muda kita yang berprestasi dan sudah lolos seleksi di universitas-universitas terbaik di negeri ini harus mengubur mimpi mereka dalam-dalam hanya karena tidak sanggup membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang harganya makin mencekik leher. Bukannya membenahi dan membiayai perguruan tinggi yang sudah ada agar terjangkau oleh seluruh rakyat, pemerintah justru sibuk merancang proyek-proyek baru dan mendirikan lembaga-lembaga baru yang ujung-ujungnya cuma dijadikan wadah penampungan kroni-kroni politik. Ini sama saja seperti sebuah keluarga di mana rumahnya bocor di mana-mana dan anak-anaknya tidak bisa makan, tapi si kepala keluarga justru sibuk mengambil utang baru untuk membeli mobil mewah dan membagikannya ke teman-teman nongkrongnya. Logika sederhana yang selalu ditutupi dari masyarakat awam adalah bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di negeri ini dipaksa berjuang sendirian tanpa perlindungan yang nyata dari negara. Di negara-negara maju seperti Cina, UMKM diberi insentif besar-besaran, dipermudah akses perbankannya, bahkan disiapkan fasilitas pelabuhan dan ekspor khusus agar produk-produk mereka bisa membanjiri pasar dunia dan menghasilkan devisa. Kenapa negara maju melakukan itu? Karena mereka paham betul bahwa ekonomi real masyarakat bawah adalah fondasi utama yang menjaga daya tahan suatu bangsa. Tapi di Indonesia, pendekatannya justru terbalik dan cenderung membinasakan sektor usaha rakyat. Ketika ada rakyat kecil yang banting tulang membangun bisnis dari nol dengan darah dan air mata, begitu usahanya mulai kelihatan berkembang, petugas pajak langsung datang memalak dan menagih kewajiban. Begitu daya beli masyarakat merosot akibat kebijakan makro yang salah arah dan bisnis rakyat ini gulung tikar, pemerintah langsung memberikan raport merah lewat sistem perbankan sehingga rakyat kecil diblokir dan tidak bisa lagi bangkit mendapat kredit usaha. Negara hanya hadir saat mau mengambil keuntungan dari keringat rakyat, tapi langsung angkat tangan dan acuh tak acuh ketika rakyat membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum. Pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama adalah, sampai kapan kita mau tetap duduk manis, terdiam, dan meratapi nasib sementara bus yang kita tumpangi ini perlahan-lahan sedang diseret menuju kehancuran total? Apakah kita akan membiarkan masa depan, cita-cita luhur pendiri bangsa, serta nasib anak cucu kita musnah begitu saja di tangan para pejabat bajingan yang hanya mementingkan perut dan syahwat kekuasaan kelompoknya sendiri? Sudah saatnya kita semua bangun dari tidur panjang dan sadar secara kolektif bahwa negara ini adalah milik kita bersama, bukan milik presiden, bukan milik menteri, dan bukan milik segelintir elit di Jakarta. Kita harus berhenti menempatkan para pejabat politik sebagai dewa atau majikan yang harus disembah dan dibela secara buta. Sebagai penutup, mari kita camkan satu hal penting ini baik-baik. Perubahan hakiki tidak akan pernah datang dari belas kasihan atau kebaikan hati para penguasa yang sedang mabuk kekuasaan. Perubahan nyata hanya akan lahir dari keberanian kita sebagai warga negara untuk tetap berpikir kritis, mempertanyakan setiap kebijakan yang tidak masuk akal, mempertahankan kejujuran di tengah arus kebohongan, dan saling merapatkan barisan untuk menyadarkan satu sama lain. Kita tidak sedang mengajak orang untuk berbuat anarkis, tapi kita sedang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kembali akal sehat dan hak-hak dasar kita yang telah dirampas. Mari kita jaga api keberanian ini, terus bersuara menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut, dan yakinkan diri kita bahwa kegelapan ini pasti akan berlalu jika kita kompak melangkah bersama. Jika lo merasa pembahasan dan narasi reflektif ini membuka cara pandang baru, serta memberikan keberanian untuk bersuara, jangan ragu untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman lo agar makin banyak rakyat yang sadar, serta pastikan lo sudah tekan tombol subscribe channel ini untuk terus bersama-sama mengawal isu-isu kritis demi masa depan Indonesia yang jauh lebih merdeka dan berkeadilan.